Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang tinjauan fikih terhadap fintech. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Zafami Hoiruman Ramadan dengan NIM 1910116020 dan teman saya ada Satrio Diputro dengan NIM 1910116026 dan Hari Sutanto dengan NIM 1910116032. Next. Yang pertama ada pengertian fintech. Fintech berarti sebuah inovasi di bidang keuangan yang mendapat sentuhan teknologi yang modern. Pembayaran, pinjaman uang, investasi, transfer, rencana keuangan, dan pembanding produk keuangan merupakan contoh transaksi keuangan yang menggunakan fintech. Sedangkan fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan dengan prinsip syariah. Next. Peran fintech. Revolusi dalam bisnis startup dihasilkan dari fintech dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, mobile payments, dan jasa transfer uang. Fintech juga berperan dalam merubah perilaku dan ekspektasi konsumen, diantaranya bisa menggunakan data dan informasi setiap waktu dan tidak mengenal tempat. Yang kedua, menggeneralisasi bisnis besar dan kecil agar cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi walaupun bisnis tersebut kecil karena baru dibangun. Next. Yang kedua ada perbedaan antara fintech konvensional dan fintech syariah. Yang pertama pada suku bunga. Pada pinjaman konvensional, kredit yang diberikan dibuat sebagai akad pinjaman sehingga debitur berkewajiban melunasi pinjaman tersebut dengan bunga yang sudah ditetapkan oleh kreditur, tergantung jumlah pinjaman yang diambil. Sedangkan untuk pinjaman syariah, bunga adalah hal yang diharamkan karena dalam bunga terdapat riba. Pada pinjaman syariah, tidak akan ditemukan kredit yang dikenakan akad pinjaman, melainkan dengan akad murabahah, ijarah wa iktina, serta musyarakah mutanakisnah. Next. Ada resiko dan cicilan. Pada saat nasabah ingin mengajukan pinjaman secara konvensional, nasabah akan menanggung seluruh resiko saat nasabah tidak ada kemampuan untuk membayar cicilan. Lain halnya dengan sistem pinjaman dengan akad syariah, kedua pihak baik fintech maupun nasabah akan menanggung resiko tersebut. Yang selanjutnya ketersediaan pinjaman. Pada pembiayaan syariah menggunakan penawaran produk untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini tidak ada dalam pembiayaan keuangan konvensional seperti untuk pendidikan, haji dan umroh ataupun lainnya. Next. Akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang berikutnya ada akad dalam crowdfunding fintech syariah. Fintech crowdfunding syariah setidaknya memiliki dua akad dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama akad musyarakah, yang kedua ada akad qard. Dalam pelaksanaannya, apabila fintech syariah yang berbasis crowdfunding itu menggunakan akad musyarakah, maka pemberi dananya dianggap sebagai investor atau pemilik modal. Jika menggunakan akad qard, maka pemberi dana adalah pemberi pinjaman modal, dengan ketentuan tidak mengharapkan imbalan lebih dari dana yang diberikan sebagai modal usaha tersebut. Next. Selanjutnya ada akad dalam fintech peer-to-peer lending syariah. Dalam pelaksanaannya, fintech syariah berbasis peer-to-peer lending menggunakan akad wakalah bil ujroh, akad qard, ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Model layanan fintech syariah berbasis peer-to-peer lending ini memiliki beberapa model. Antara lain yang pertama pembiayaan anjak piutang. Yang dimaksud dengan pembiayaan anjak piutang ini adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Nah, yang kedua ada pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga. Pada model pembiayaan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Terus yang ketiga ada pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online.
Pada model pembiayaan ini, penyelenggara pembiayaan memberikan layanan pembiayaan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli secara online pada penyedia layanan dagang berbasis teknologi informasi atau e-commerce. Terus yang keempat ada pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway. Pada model pembiayaan ini, penyelenggara pembiayaan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otoritas pembayaran secara online yang bekerja sama dengan penyelenggara pembiayaan. Terus yang kelima ada pembiayaan untuk pegawai. Nah, pada model pembiayaan ini, penyelenggara pembiayaan memberikan pelayanan pembiayaan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui instansi pemberi kerja. Dan yang terakhir ada pembiayaan berbasis komunitas. Pada model pembiayaan ini, penyelenggara pembiayaan menyediakan layanan pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pelunasan yang dikoordinasikan dengan pengurus komunitas. Next. Oke, selanjutnya terdapat problematika fintech syariah. Nah, ada beberapa permasalahan yang dihadapi fintech syariah yang sedang berkembang di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, perizinan dan modal minimum pendirian fintech syariah menyebabkan fintech syariah yang terdaftar di OJK hanya 4. Nah, yang dimaksud di sini adalah karena perizinan dan modal minimum yang sulit atau modal minimum yang lumayan besar untuk mendirikan startup fintech syariah menyebabkan startup yang sudah mendirikan fintech syariah mengalami kesulitan untuk mendaftar di OJK karena modal minimumnya sangat besar. Nah, yang baru terdaftar di OJK pada saat ini baru ada 4, yaitu Amanah, Dana Syariah, Alami, dan Investre. Lalu yang kedua, minimnya pengetahuan masyarakat desa dalam mengoperasikan fintech syariah. Nah, pada saat ini memang belum banyak yang mengetahui fintech syariah apa perbedaannya dengan fintech konvensional. Itu untuk di masyarakat kota, namun di masyarakat desa masih banyak yang belum mengetahui apa itu namanya fintech syariah. Nah, oleh karena itu maupun dari pemerintah atau perusahaan-perusahaan fintech syariah harus memberikan edukasi kepada masyarakat di desa agar masyarakat di Indonesia mempunyai ilmu tentang fintech syariah ini. Lalu yang ketiga, masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak ada perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional. Nah, untuk masyarakat yang sudah mengetahui fintech konvensional, pastinya memberikan anggapan, wah ternyata fintech konvensional dengan fintech syariah itu tidak ada bedanya, seperti cara penagihan yang kasar atau sama-sama menggunakan bunga yang biasa itu bisa disebut riba dalam Islam dan banyak sebagainya. Nah, bagi startup fintech syariah atau perusahaan fintech syariah yang sudah besar harus memberikan edukasi lagi atau memberikan pengertian kepada masyarakat luas bahwa fintech syariah itu berbeda dengan fintech konvensional, di mana fintech syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip dalam Islam dan prosedur atau operasional yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang itu jelas beda dengan fintech konvensional. Selanjutnya ada landasan hukum dan regulasi. Landasan hukum fintech di Indonesia berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, hukum lain yang isinya lebih berat dengan fintech syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Lalu fintech syariah memiliki regulasi yang telah diatur kegiatannya oleh MUI
dengan berbagai mekanisme yang tertuang pada Fatwa DSN MUI nomor 117 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Nah, dari landasan hukum yang tertera di sini sudah jelas mengenai tentang fintech syariah, di mana fintech syariah itu merupakan startup yang menggunakan teknologi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.